Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini mari kita bersuka cita untuk datang di hadirat Tuhan. Karena saya percaya di hadirat Tuhan akan memulihkan dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Haleluya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan sekali lagi. Untuk kita benar-benar menyembah Tuhan. Mari berikan hati yang terbaik untuk kita boleh menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita, taruh segala bentuk beban kita untuk kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh dilayakkan untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini menjadi saat-saat terindah dalam hidup kami. Yaitu ketika kami menemukan Engkau secara pribadi. Ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Biarkan kami boleh menyembah Engkau dari hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Makasih ya Tuhan. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, tempat perlindungan. Oh haleluya, oh ya masyana lama ya laso, haleluya, ku sembah Kau Tuhan, haleluya, glory haleluya, 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 glory haleluya, yaralabasiki yaralamayana lamayana lamayana maso yaralamayasi. Haleluya, haleluya. Kiara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Kura la basi, dara la bara la bara la bara la bara.
Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Biar kehadiran-Mu Tuhan benar-benar membuat setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau ya Tuhan. Tak ada seorang pun yang terlewatkan. Setiap kami yang datang menyembah Engkau Tuhan, semuanya Engkau akan lawat, semuanya akan mendapatkan perjumpaan dengan Kau. Kuriahana maya syandara lama kaya lama ya lama indara lama ya si lama ya so Oh haleluya Tuhan Jesus saat terindah di hadirat hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita saat terindah Tuhan, saat di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Sekali lagi katakan saat terindah Tuhan,
saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah hadap padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Sekali lagi, ku dipulihkan, oh, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ada sukacita di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Indah bersama hadirat-Mu Tuhan. Indah dalam maya syikia dalam maya kia dalam maya syada dalam maya sande. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, shikara la bayara la bayara la bayara. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat Tuhan, hadirat-Mu, amin, memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baik
yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tangan lebih tinggi lagi, katakan hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan, hadirat-Mu memenuhiku. Kinaranamu sendiri, hadirat kudus-Mu. Biar hadiratnya melingkupi kita pagi ini. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, Kau ku sembah. Deep worship. Kau ku sembah. Masuk dalam penyembahan yang dalam pagi ini. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih tinggi lagi katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu itu begitu indah. Hadirat-Mu itu adalah tempat yang paling terindah dan teraman dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan ini boleh semakin meneguhkan hati kami. Di hari-hari terakhir ini, bahkan di akhir zaman ini. Satu hal yang perlu kami kejar dalam hidup kami, yaitu hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, biar Kau dapati Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan haus dan lapar. Mencintai hadirat-Mu, mengasihi, bahkan menghargai hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Firman yang sederhana, tapi boleh menjamah kehidupan kami, mengubah bahkan jalan hidup kami di hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik. Amin. Saya percaya setiap kita ketika tadi kita menyembah, memuji Tuhan, hadirat Tuhan mengalir dalam setiap hati kita. Kita merasakan jamahan Tuhan dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi Anda dan saya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kemarin malam ketika saya mempersiapkan untuk firman ini, ada satu kata yang muncul, yang Tuhan taruh, yaitu kemuliaan Allah. Dan saya akan berkhotbah mengenai apa itu tabut Allah. Tabut Allah itu berbicara mengenai hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Ketika saya mendapatkan firman ini, hidup saya pun diberkati. Saya tersentuh, saya terjamah ketika mempersiapkan firman ini. Betapa mulianya hadirat Allah. Kita harus ingat bahwa hadirat Allah itu bukan hal yang biasa dalam hidup kita. Seringkali mungkin
Karena kita sering mengalami, tetapi jangan sampai hadirat Allah atau kemuliaan Allah menjadi hal yang biasa. Bahkan berjalan dengan seiring waktu kekristenan, kita mulai sepertinya biasa dan meremehkan apa itu hadirat Allah dan kemuliaan Allah. Bahkan kita tidak menginginkan seperti awal kita kasih mula-mula dengan Tuhan. Tetapi firman ini semakin menjamah hati saya dan mengingatkan saya bahwa betapa mulia, kudus dan luar biasanya hadirat Allah. Kita buka satu kebenaran firman biar ini mengingatkan Anda dan saya. 1 Samuel 5 ayat 1-4. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu. Dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Diulangi 2 kali. Jatuhnya itu tepat di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Firman ini mengingatkan kita betapa mulianya, betapa kudusnya hadirat Allah, tabut Allah dalam hidup kita. Sehingga bahkan patung Dagon pun, berhala pun itu sujud di depan Tuhan. Firman ini begitu menyentuh hati saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya punya latar belakang seorang penyembah berhala. Saya seorang penyembah patung. Ketika saya menerima Yesus pertama kali dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menyerahkan hidup saya dan saya tahu hari ini tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain Yesus Kristus Tuhan. Dan betapa berkuasanya hadirat Allah sehingga bahkan berhala pun itu sujud di hadapan Tuhan. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kemarin malam Tuhan ingatkan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 11. Kita belajar sama-sama firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Apa itu tabut Allah atau hadirat Allah dalam hidup Anda dan saya. Katakan wow. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Demikianlah temanya. Ayat pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut di sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Dari ayat 1 dan 2 ini kita belajar dari siapa itu Daud. Kalau melihat sejarah sebelumnya, Daud menjadi raja adalah Raja Saul. Tetapi seperti kita ketahui, pada zaman Raja Saul, tabut Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Saul tidak pernah menghiraukan atau perhatiannya tidak tertuju kepada tabut Allah. Saul memang seorang raja, tetapi ini adalah pilihan hidup masing-masing orang. Dia memilih untuk fokus hidupnya tidak kepada Allah, tetapi kepada apa yang menjadi kehidupannya, kepemimpinannya, politiknya, kemakmurannya, dan hal-hal yang sehubungan dengan itu. Sehingga bangsa Israel pun juga perhatiannya tidak tertuju kepada tabut Allah. Sepertinya tabut Allah tidak terlalu penting. Tetapi berbeda ketika Saul selesai menjadi raja dan Tuhan memilih Daud. Raja Daud itu adalah seseorang yang sangat perhatian, yang sangat konsen dengan yang namanya tabut Allah. Artinya apa? Daud adalah seseorang yang mencintai tabut Allah. Daud adalah seseorang yang menghargai apa itu namanya tabut Allah atau hadirat Allah dalam hidupnya. Dan tidak salah, seperti apa pemimpin, seperti itu rakyatnya. Ketika Raja Daud itu mencintai tabut Allah, peduli dengan tabut Allah, maka seluruh bangsanya pun juga mencintai tabut Allah. Sehingga tadi ketika kita baca di ayat pertama, ini bukan ayat yang sembarang ayat. Sampai Tuhan tulis berapa jumlah orang yang dibawa, 30.000 orang banyaknya. Ketika saya renungkan firman ini, Tuhan saya mau jadi salah satu orang daripada orang yang dibawa Daud. Daud itu membawa rakyatnya untuk apa? Untuk mendekat kepada hadirat Allah. Saya belajar satu prinsip kepemimpinan dari hidup Daud. Daud bukan pemimpin yang sekedar mencintai tabut Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia membawa seluruh bangsanya untuk mencintai tabut Allah, untuk mendekat kepada tabut Allah.
Dan dikatakan di ayat yang ketiga, mereka yaitu Daud dan ke-30 orang rakyat banyaknya yang dibawa menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Stop sampai sana Bapak Ibu. Perhatikan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke kereta yang baru. Ada kata baru di sini. Artinya apa? Seseorang yang mencintai hadirat Allah dalam hidupnya pasti menghargai hadirat Allah tersebut. Tabut Allah bukan ditaruh di tempat yang sembarangan. Bahkan bukan ditaruh di kereta yang lama atau di sebuah gerobak. Tetapi kata baru ini seperti mengajarkan sesuatu kepada saya. Seperti apa kita mencintai hadirat Allah. Seperti itu kita akan memperlakukan hadirat Allah dalam hidup kita. Kita akan menjaga dan merawat sedemikian rupa. Ini mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Dan mereka meletakkan tabut Allah itu di kereta yang baru. Biarlah hidup kita selalu menjadi bait suci. Hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Sehingga apa? Tabut Allah, hadirat Allah itu boleh betah di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Poin yang pertama dari ayat 1 sampai 3 kalau Anda mau catat yaitu kita harus mencintai tabut Allah yang adalah hadirat Allah. Karena ketika kita mencintai hadirat Allah, maka kita akan menghargai hadirat Allah dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu lepas dari ayat ini. Ketika Daud jatuh di dalam dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan. Satu yang berharga dalam hidupnya. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu artinya apa? Daud adalah seseorang yang tidak perlu dipertanyakan. Karena itu kemarin malam Tuhan ingatkan kenapa Tuhan menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Karena orang ini mencintai hadirat Allah bahkan lebih dari hidupnya. Saya pun hari ini belajar dari tokoh Alkitab ini. Sungguh luar biasa. Lalu dikatakan di ayat berikutnya ayat 4. Usa berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Tidak kebetulan tadi di awal kita menyanyikan lagu apa? Waktu tabut Tuhan datang, Daud itu bersorak-sorai, menari-nari. Lagu ini tidak bisa menggambarkan keadaan Daud waktu itu. Kemarin malam ketika saya renungkan, saya nggak bisa bayangkan apa yang dilakukan Daud ketika tabut Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Yang dilakukan adalah apa? Bersukacita. Menyambut tabut Allah atau hadirat Allah itu. Sampai ada satu kata dikatakan apa? Daud dan semua orang Israel menari-nari di hadapan siapa? Tuhan dengan sekuat tenaga. Wow. Dengan sekuat tenaga Bapak Ibu Saudara. Memuji, bersorak-sorai oleh karena apa? Hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka. Poin yang kedua kalau kita mau catat. Tabut Allah atau hadirat Allah itu seringkali identik atau berhubungan dengan yang namanya pujian. Mazmur 100 ayat keempat saya bacakan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Katakan amin. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk gerbang dengan ucapan syukur. Masuk pelataran Tuhan dengan puji-pujian. Ada kuasa di dalam puji-pujian Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali berapa banyak kita mengalami hadirat Allah. Kepekatan kemuliaan Allah itu ketika apa? Ketika kita duduk dekat kaki Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan firman ini kemarin malam Tuhan bicara ketika saya sedang memimpin sebuah acara doa. Memimpin lagu, hampir di lagu terakhir. Muncullah satu perkataan, hidup dalam kemuliaan Allah. Selalu di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian penyembahan. Bukan hanya Tuhan disenangkan, bukan hanya ada kuasa dalam pujian penyembahan itu sendiri. Tetapi di dalam pujian penyembahan, telinga rohani kita, mata hati kita akan terbuka dengan jelas. Dan bisa mendengar perkataan-perkataan Tuhan dengan jelas. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita persiapkan. Justru di sanalah kita perlu download perkataan-perkataan Tuhan. Sesuatu yang bahkan bisa mengubah jalan hidup Anda dan saya. Mari di tahun ini bukankah ini adalah visi tahun pujian dan penyediaan. Lebih banyaklah kita memuji dan menyembah. Lebih banyak untuk kita ini bersukacita ketika memuji menyembah. Ketika kita datang dalam pertemuan ibadah atau ikut di dalam sebuah pertemuan kelompok sel mungkin. Jangan terlambat Bapak Ibu Saudara. Jangan remehkan agenda pertama yaitu praise and worship. Justru di sanalah kita bisa masuk ke pelataran dengan pujian dan sampai
kepada ruang Maha Kudus. Sehingga kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Lalu kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana oleh karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kita tahu betapa mulia dan kudusnya tabut Allah itu. Tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Lalu dikatakan di ayat 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad. Itu sebelum saya masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Kita belajar sejarah siapakah Obed Edom itu. Seperti yang kita tahu, Obed itu dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah hamba atau budak. Jadi Obed Edom itu adalah hamba Edom. Dan seperti yang kita tahu, Edom itu adalah keturunan Esau. Jadi Edom di dalam Alkitab itu tidak populer. Bahkan tidak memiliki sepertinya nama baik gitu ya. Karena apa? Seperti yang kita tahu, Esau sendiri pernah menjual hak kesulungannya. Demi apa? Ketika dia lapar, semangkuk kacang merah. Jadi artinya Obed Edom itu adalah budak dari, jadi artinya adalah budak dari kedagingan. Dan bukan hanya itu, Obed Edom juga bukan dari keturunan Nabi. Dia adalah orang Gad, G-A-T. Gad ini sama dengan Goliat yang dibunuh oleh orang Israel. Dikatakan Gad itu juga, orang Goliat itu juga berasal dari Gad. Jadi sebenarnya tidak punya kans untuk seharusnya Tuhan tuh memilih Obed Edom. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Kenapa kok Tuhan memilih Obed Edom? Semua itu memang kedaulatan Tuhan. Tapi saya percaya karena satu hal ini. Obed Edom mencintai tabut Allah. Obed Edom itu merespek dan menghargai tabut Allah. Kejadian yang tadi saya baca pertama kali ketika saya berkhotbah di kuil Dagon itu terdengar di mana-mana betapa dahsyatnya tabut Allah sehingga bahkan patung pun itu jatuh dan tercerai-berai di depan tabut Allah. Dan Obed Edom mendengarkan hal itu. Satu hal yang saya belajar, tidak peduli apapun masa lalu kita, bahkan apapun yang terjadi di masa lalu nenek moyang kita. Tetapi ketika hari ini kita ada dan kita punya hati yang mau sungguh-sungguh menghargai dan mencintai hadirat Allah atau tabut Allah dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan diubahkan dan kita adalah termasuk orang-orang dipilih oleh Tuhan. Satu kisah yang luar biasa ya, bagaimana Daud menyimpang dan nyampe ke rumahnya Obed Edom sekalipun tidak punya background apa-apa, tetapi Tuhan memilih orang ini oleh karena apa? Orang ini punya hati yang merespek tabut Allah. Dan dikatakan ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kenapa saya katakan Obed Edom mencintai dan merespek tabut Allah? Ketika Daud membawanya ke rumahnya, Obed Edom tidak menolak. Tetapi dia menerima. Dan bukan hanya itu, baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, 3 bulan lamanya. Wow, tabut Allah itu tanda kutip ya. Seakan-akan saya pakai kata-kata ini, bisa betah tinggal di rumah Obed Edom. Saya yakin dan percaya Obed Edom itu adalah orang benar. Sekalipun tidak tertulis kisah kehidupannya. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman ini, saya pun diberkati dengan hidup seorang hamba Tuhan ini. Obed Edom adalah seorang yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjaga pintu gerbang. Tapi saya tahu ketika 3 bulan tabut Allah, bisa bayangkan Bapak Ibu, 3 bulan tabut Allah, hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarganya. Saya percaya Obed Edom hidupnya diubahkan. Dari seorang yang memang secara kehidupan sehari-hari pekerjaannya adalah penjaga pintu gerbang. Dia pasti menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Di mana ada hadirat Allah, di situ akan Tuhan berikan kesukaan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk intim dengan Tuhan. Poin yang ketiga kalau kita mau catat. Tabut Allah membawa berkat dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kehidupan kita. Ini yang perlu kita catat baik-baik.
Tuhan bukan hanya memberkati Obed-Edom, tetapi seisi rumahnya. Katakan amin. Bahkan di ayat 12 tidak saya bacakan, segala apa yang dipunya diberkati oleh Tuhan. Wow, ini sungguh luar biasa. Tabut Allah itu membawa berkat, bukan kutuk. Membawa berkat bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Karena itu biar firman ini boleh menjadi rema dalam hidup Anda dan saya. Ayo, masih di awal tahun 2021, belum terlambat. Maukah kita mengejar hadirat Allah dalam hidup kita? Pada akhirnya semua kita akan kembali ke Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang di dalam hidup ini selama kita hidup, kita paling mengingininya? Biarkan jawaban ini keluar dari mulut kita. Tabut Allah. Hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita angkat tangan. Kita naikkan satu pujian. Biar awan kemuliaan Tuhan turun. Memenuhi Anda dan saya. Memenuhi keluarga kita. Bolehkah saya minta Anda sungguh-sungguh angkat kedua tangan. Biar kami punya hati seperti Daud Tuhan. Yang menyambut hadirat-Mu dengan sukacita. Yang mencintai dan menghargai hadirat-Mu dengan sedemikian rupa Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku.
Engkau memilih Daud. Engkau berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Biar Tuhan dapati hati kita. Dan itu kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa adanya. Hati kita adalah hati yang mencintai hadirat Allah. Ketika kita mencintai hadirat Allah, kita akan menghargai hadirat Allah. Dan saya percaya, orang yang mencintai hadirat Allah itu akan suka memuji dan menyembah Allah. Mulutnya akan dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Dan kita tahu ketika hadirat Allah itu ada dalam hidup kita, maka berkat itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Bahkan seisi rumah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya berikan waktu 1 menit ke depan. Setiap orang berdoa. Apa yang kau rindukan dalam hidupmu, angkat di hadapan Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu, dengan lembut katakan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Sekali lagi, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, memenuhi hatiku. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang tidak lain adalah tabut Allah, hadirat Allah dalam hidup Anda dan saya. Bukan penyediaan yang kita cari pertama-tama dalam hidup kita, tetapi hadirat Allah. Selama Tuhan menyertai kita, kita akan berjalan. Namun jikalau Tuhan tidak menyertai kita, kita pun tidak akan berjalan. Karena kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa hadirat Allah dalam hidup kita. Jangan sombong, jangan kita tinggi hati. Tetapi firman ini merendahkan hati kita. Karena tanpa kemuliaan Allah, kita tidak bisa beroleh apa-apa. Bahkan berkat pun itu datangnya dari hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat daripada Allah Roh Kudus. Biar hadirat Allah, awan kemuliaannya selalu menyertai setiap langkah kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita umat yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 10 ayat 35 berbunyi seperti ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin di antara kita ada yang kehilangan, ya kehilangan keluarga yang kita kasih karena menjadi korban dari wabah COVID-19. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan dan kita kehilangan harta benda yang selama ini mungkin kita andalkan. Rasa aman kita itu lebih kepada apa yang menjadi materi yang mungkin kehidupan kita sehari-hari kita banyak bergantung dengan apa yang kita punya. Dan hari ini firman Tuhan berkata bahwa jangan sampai kita melepaskan kepercayaan yang ada di dalam kita. Nah, satu ketika Daud itu pergi ke kota Siklak dan di sana kota itu terbakar, kota itu dibangun bertahun-tahun mungkin. Bukan cuma itu, keluarganya yang dia kasih, istri dan anak-anaknya dibawa lari oleh musuh, ditawan oleh musuh. Demikian juga dengan rakyat hari itu, juga mengalami yang sama. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, ini poin penting, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, Daud bisa memilih hari itu untuk dia menjadi kecewa, tawar hati, dia marah mungkin. Dan dia mundur daripada kepercayaan dari Tuhan. Tapi dia memilih hari itu untuk menguatkan hatinya. Dan yang kedua,
dia minta baju, dia minta memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Apa itu baju efod? Baju efod itu baju imam, baju doa. Nah, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari-hari ini? Ya, segala sesuatu mungkin bisa diambil, bisa hilang di hidup kita, tapi jangan sampai kita kehilangan yang namanya pribadi Tuhan. Kita nggak boleh kehilangan kekuatan percaya kita sama Tuhan, dan kita nggak boleh kehilangan pribadinya. Persekutuan doa kita harus kita kuatkan hari-hari ini. Kita masuk ke sebuah ruangan yang mungkin itu cuma kita dengan Tuhan, dan waktu kita datang mencari Dia dalam doa, pasti ada suara Tuhan, karena Tuhan itu bukan berhala. Dia Tuhan yang masih memberikan arahan pada kita, Dia Tuhan yang masih berbicara kepada umatnya. Ya, dan ketika itu dikatakan ayat 8, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Waktu kita berdoa, kita datang aja bawa pergumulan hidup kita dan bertanya, Tuhan, ini saya mau apain? Gimana tentang hidupku? Apa yang harus saya lakukan? Kita bertanya karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, dua arah. Dan pasti ada jawaban Tuhan, entah dia langsung menjawab, entah dia lewat firman-Nya atau lewat nanti setiap dari mimpi kah dia menjawab, atau dari seseorang yang Tuhan kirim buat kita. Tapi Tuhan selalu berbicara kepada umatnya, dan dia memberikan arahan kepada Daud, kamu kejar, aku akan kembalikan semua yang diambil oleh musuh. Apa yang jadi kehilangan kita, saya percaya Tuhan akan kembalikan waktu kita benar menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita menguatkan persekutuan kita kembali dengan Tuhan. Dan saya percaya satu kata dari Tuhan itu akan membuat titik balik kita. Hidup kita akan berubah. Percayalah, Tuhan itu Allah yang hidup. Dia bukan berhala, sampai hari ini pun dia masih tetap ingin bergerak untuk menggenapi rencananya buat anak-anaknya. Iya, saya mau katakan di musim ini kita harus tetap percaya, mengandalkan Dia, dan kembali membangun mezbah untuk kita bersekutu intim dengan Dia. Dia akan memberikan suaranya kepada kita. Dan saya percaya Dia janjikan apa yang hilang itu akan dikembalikan kepada hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir daripada ini saya mau doakan kita semua ya. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang bergumul hari ini, jemaat-Mu. Aku percaya Engkau Allah yang memperhatikan setiap sengsara umat-Mu ya Tuhan. Setiap jeritan hati orang-orang yang bergantung kepadamu. Aku berdoa hari ini jangan sampai kami kehilangan kepercayaan. Apa yang di luar yang hilang ya Tuhan, kami percaya itu fana. Dan kami minta hari ini kembalikan setiap kepercayaan umat-Mu yang hari ini mungkin sedang mengalami kandas iman, kandas kepercayaan ya Tuhan. Kami minta kembalikan kepercayaan kami kepadamu, dan kembalikan ya Tuhan persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin kembali kepada jam-jam doa, bangun mezbah doa kami, dan kami ingin dengar suara-Mu ya Tuhan, karena itu yang terpenting. Ketika Engkau menyatakan suara-Mu, itu menjadi arahan buat hidup kami, menjadikan sebuah titik balik untuk kami mengalami kemenangan. Aku berkati setiap orang-orang yang hari ini, mereka dalam pergumulan. Aku percaya lewat musim ini, lewat lembah ini, lewat semua pergumulan tanah kehidupan, kami akan menjadi orang yang lebih baik, lebih beriman Tuhan, lebih percaya kepadamu, dan kami percaya ada upah yang menanti kami, kata firman Tuhan, dan upah-Mu itu kekal ya Bapa. Upah-Mu bukan hanya sementara di muka bumi, tapi upah kami itu surga, upah kami itu adalah perkara-perkara yang surgawi ya Bapa. Terima kasih Bapa, aku lepaskan berkat, aku lepaskan damai sejahtera, aku lepaskan kemenangan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan hari ini. Terimalah itu di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada ruang untuk kita ini belajar tentang didikan Tuhan. Karena memberkati kita bagi Tuhan terlalu mudah. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita belajar tentang kehidupan Tuhan sendiri, sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal ke-13 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Alkitab jelas berkata bahwa kemiskinan dan cemooh akan menimpa bagi orang yang mengabaikan didikan.
Kenapa ini harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita? Sebab Tuhan ingin membuat kita mengalami pertumbuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini, pandemi wabah yang kita alami bersama-sama ini, pasti ada unsur di mana Allah ingin sungguh-sungguh meletakkan dasar nilai kekuatan kekristenan dalam kehidupan kita. Karena itu ini adalah waktu yang paling baik buat kita untuk belajar sesuatu dari Tuhan. Dan lewat didikan itulah kita harus mengenal Tuhan bukan karena kata orang, tetapi kita mengenal Tuhan karena kita mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa didikan itu penting? Ada dua hal. Yang pertama ini, kalau orang menolak didikan, maka orang itu akan kehilangan sebuah momentum di dalam hidupnya. Percaya atau tidak, dalam kehidupan kita ini mengandung banyak momentum daripada Tuhan, di mana Tuhan ingin selalu mengangkat hidup kita. Proses yang kita alami adalah bagian cara Tuhan untuk supaya setiap kita bisa ada di dalam momentumnya Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pun setiap kita akan banyak mengalami sebuah momentum kehidupan kita di mana Tuhan akan mengangkat hidup kita. Karena itu waktu yang paling tepat untuk kita belajar sesuatu dari Tuhan. Jangan mudah mengeluh terlebih dahulu, tetapi izinkan Anda belajar sesuatu dari Tuhan hari-hari ini. Dan biarkan Anda hidup dengan nilai itu. Dan saya percaya momentum Tuhan sedang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Sehingga hidup Anda akan diberkati. Hidup Anda akan mengalami sebuah pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dan saatnya nanti Anda akan tertegun kagum dengan Tuhan. Bagaimana kita memberkati Tuhan. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biar izinkan didikan Tuhan itu ada padamu. Sehingga Anda bisa mengalami sebuah momentum Tuhan. Dan oleh karenanya hidup Anda diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua, orang yang menolak didikan adalah orang yang akan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kalau orang berjalan dalam kehendak sendiri, maka orang ini akan diatur oleh keegoisan. Keegoisan ini akan membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang egois selalu cuma mementingkan dirinya sendiri. Dia lupa dalam kehidupannya ada rencana Tuhan. Karena itu orang yang menolak didikan cenderung untuk berjalan dalam kehendaknya. Dan orang yang berjalan dalam kehendaknya sendiri itu akan menuju pada kehancuran. Saya percaya ini waktu yang paling tepat ketika kita mengalami hal yang seperti ini. Mari kita cari kehendak Tuhan. Mari kita dengarkan didikan Tuhan. Apa yang harus dikurangi dalam kehidupan kita. Hal-hal dosa, hal-hal salah yang seringkali menyakiti hati Tuhan harus dikikis habis dari kehidupan kita. Gantilah dengan sebuah keinginan yang besar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tanggalkan dosa dan beban yang merintangi hidup kita. Saya percaya waktu Anda mulai hidup dalam kehendak Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi satu persatu dalam kehidupan Anda. Karena itu di waktu yang seperti ini, inilah waktu yang paling tepat untuk kita belajar tentang didikan Tuhan. Supaya Anda mendapatkan momentum dalam kehidupanmu, di mana Allah akan memulihkanmu dengan berkat yang luar biasa. Lalu yang kedua, Anda akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya, di ujung dari perjalanan hidup Anda akan melihat kemuliaan Tuhan menyertai hidup Anda selalu. Tuhan memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bersukacita dalam hadirat Tuhan.